Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia, ibadah yang syarat dengan pahala, yaitu thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu agama, belajar agama. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Ahad yang ketiga, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair. Kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua dosa besar. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua dosa apa? Membunuh atau pembunuhan. Ini sudah kita bahas. Kemudian dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihr, yaitu sihir. Langsung saja kita baca keterangan atau penjelasan yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau mengatakan, Al-Kabiratus Salisatu, dosa besar yang ketiga adalah sihir. Jadi sihir ini salah satu dosa besar, dan sihir ini masih tersebar di masyarakat kita di Indonesia. Tersebar dengan marak, tersebar dengan luas, khususnya di masyarakat pedesaan. Ini masih terjadi. Entah itu karena sakit hati, entah itu karena hasad, entah itu karena dendam, atau alasan-alasan yang lain, maka seseorang dengan kejamnya dia mensihir. Dia datang ke tukang sihir, dia datang ke dukun atau yang semisalnya untuk mensihir orang yang dituju, orang yang dibencinya. Jadi pembahasan ini, para hadirin, pembahasan yang insya Allah penting dan insya Allah dan sangat-sangat penting. Dan kita membahas tentang sihir ini untuk kita jauhi, bukan untuk kita lakukan. Ya. Jadi kita membahas dosa-dosa besar supaya kita tahu, kita paham, kemudian kita menjauhinya, bukan untuk melakukannya. Di sini beliau mengatakan as-sihru. Al-Imam Adz-Dzahabi, dosa besar yang ketiga adalah as-sihru. Li'anna as-sahira la budda an yukfa. Kenapa sihir itu kok dosa besar? Karena orang yang melakukan sihir atau tukang sihir atau dukun atau paranormal atau orang pintar, istilah apapun, tukang sihir ini mereka jatuh dalam kekufuran. Li'anna as-sahira la budda an yukfa. Bahwasanya tukang sihir ini mereka jatuh dalam kekufuran. Ya, jadi orang yang melakukan sihir ini bisa jatuh dalam kekufuran, keluar dari Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Ini ayatnya panjang, ya. Surat Al-Baqarah ayat 102 yang menunjukkan bahwasanya dosa sihir ini dosa besar dan termasuk dosa yang menjerumuskan kepada kekufuran. Bisa dilihat kalau yang ada mushaf atau ada HP, yang HP-nya ada mushaf, atau ketik di Google gitu aja, Al-Baqarah 102, biar cepat.
Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 102, Allah menjelaskan, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan kepada kerajaan Sulaiman. Ya, jadi setan-setan ini pernah membacakan sesuatu kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman telah mengerjakan sihir. Jadi orang-orang manusia yang hidup waktu itu mereka menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman ini telah melakukan sihir, padahal tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya bangsa jin itu nurut kepada Nabi Sulaiman. Nurut pada perintahnya Nabi Sulaiman, tapi itu bukan sihir. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan sihir. Ya. Jadi Nabi Sulaiman di antara kelebihan beliau bahwasanya beliau bisa bahasa binatang. Beliau rakyatnya Nabi Sulaiman ini dari bangsa jin. Ya, jadi bangsa jin ini nurut terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kembali kepada ayat tadi, ya, wa wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bukanlah orang yang melakukan sihir, jatuh dalam melakukan perbuatan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang telah kafir karena mereka mengerjakan sihir, mengajarkan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi syaitan-syaitan ini mengajarkan kepada manusia untuk melakukan perbuatan sihir. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan ya kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan ketika Harut dan Marut ini mengajarkan, jadi Harut dan Marut ini dua malaikat yang Allah turunkan ke dunia untuk memutuskan hukuman antara manusia. Dan Harut dan Marut ini mengajarkan sihir untuk menguji siapa yang menjauhi sihir ini, tidak mau belajar, maka dia beriman. Siapa yang teruji, tergoda untuk belajar sihir, maka dia kafir. Oleh karena itu ketika Harut dan Marut ini mengajarkan sihir, mereka mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami ini ujian. Fala takfur, jangan kalian ikut-ikutan. Jangan kalian kufur dengan melakukan perbuatan sihir. Fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada di antara orang-orang yang terpedaya, tergoda, akhirnya belajar sihir kepada Harut dan Marut. Yang dimana di antara dampak sihir ini apa? Allah mengatakan fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi sihir ini bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Suami yang awalnya itu sayang kepada istrinya, kemudian ada orang yang dengki, orang yang kasar, orang yang benci, gak senang, akhirnya disihir, suaminya disihir, akhirnya suaminya gak senang sama istrinya, marah-marah. Padahal semuanya sayang, semuanya akhlaknya baik sama istrinya, sama anak-anaknya, kemudian disihir, akhirnya suaminya ini apa? Marah-marah, memukul istrinya, zalim kepada istrinya, akhirnya cerai dan sebagainya. Ini berarti sihir itu ada pada jemaah. Sihir itu benar-benar ada hakikatnya, bukan khayalan. Karena Allah menjelaskan dalam ayat ini Al-Baqarah 102, fa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir itu mereka bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, seorang suami dengan apa? Dengan istrinya. Ya, bukan hanya suami dan istri, bahkan anak dan bapak bisa dijadikan pertengkar. Ya, tukaran, enggak akur. Ya, karena sihir juga. Ya, antara saudara kandung, kakak beradik itu bisa jadikan tukaran karena dampak dari sihir ini. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas di akhir materi cara membentengi diri dan keluarga dari sihir. Cara membentengi diri dan keluarga kita dari pengaruh jahat tukang-tukang sihir yang disebutkan oleh para ahli ilmu dalam pembahasan mereka. Ya, masih dalam ayat ini ya, Al-Baqarah 102, karena ayat ini berkaitan dengan pembahasan kita. Allah jelaskan dengan tegas dalam masalah sihir ini dalam Al-Baqarah 102.
wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka, tukang-tukang sihir ini tidak bisa memberikan pengaruh jahat, tidak bisa memberikan dampak illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tukang sihir ini bisa membuat celaka orang yang dituju atau calon korbannya. Ini tukang sihir ini bisa melakukan itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena kehebatan tukang sihir ini tadi. Wa ma yaitu tadi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka telah belajar apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi sihir ini tidak bermanfaat sama sekali. Justru membahayakan orang yang belajar sihir ini dunia dan akhirat. Walaqad alimu man ishtarahu wa lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharu fi anfusihim law kanu ya'lamun. Jadi ini bisa dilihat lagi disimak lagi di Al-Baqarah ayat 102. Ya. Yang dijemah jelas-jelas ketika malaikat Babil Harut dan Marut ya yang diturunkan Allah di Babilonia, ini mereka mengajarkan sihir kepada manusia untuk menguji siapa yang tertarik kemudian ikut-ikutan belajar sihir, akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang tetap beriman dalam keimanannya, tidak ikut-ikut campur, tidak mau belajar sihir, maka mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sihir ini apa? Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, sihir itu apa? Sihir itu sesuatu yang samar atau yang tersembunyi sebabnya. Dari segi bahasa, as-sihru ma la tufasabahu wa khafiyah. Segala sesuatu yang samar dan sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Segala sesuatu yang samar atau yang tersembunyi sebabnya. Jadi samar, sihir ini samar. Nggak bisa dilihat dengan mata kepala, nggak bisa dilihat dengan panca indera. Misalnya ada seseorang, ini kisah saya dengarkan dari salah seorang ustaz. Seorang suami memuji istrinya seperti masalahnya ya, seperti bidadari, seperti artis. Padahal orang-orang lain tahu istrinya ya kayak gitu itu. Ya ini kan mau jadi teman-temannya ini yang paham. Suami ini terkena sihir ini mau ngomong tuh sungkan. Tapi sudah tahu wajah istri itu bagaimana, mereka teman-temannya tahu. Ya jadi bisa jadi si istri orang tersebut itu, kalau zaman kita namanya pelet atau susuk atau pengasih ya, atau apa namanya. Jadi suaminya ini disihir. Ya sampai memuji istrinya berlebihan. Memuji istri itu boleh. Ya, tapi dalam batas kewajaran, sesuai dengan kenyataan. Ya. Jangan terlalu berlebihan sehingga si istri juga nanti bisa lupa diri, lupa kata, bisa sombong, bisa ujub dan lain sebagainya. Jadi sihir itu para jemaah sesuatu yang tersembunyi atau samar sebabnya. Orang saling mencintai tiba-tiba benci, nggak tahu sebabnya kenapa. Ya. Setelah misalnya suami istri yang semulanya saling mencintai, kok tiba-tiba membenci ini, padahal setelah evaluasi diri selama ini muamalahnya baik-baik saja, akhlaknya baik, suaminya menjalankan kewajibannya sebagai suami, si istri juga menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sama-sama menjalankan kewajiban. Nah tiba-tiba kok ada faktor X yang tersembunyi, kemudian rumah tangga ini menjadi berantakan. Ini namanya sihir dari segi bahasa, segala sesuatu yang samar atau tersembunyi sebabnya. Dari segi istilah, ya, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Sihir adalah ikatan tali dan mantra-mantra yang diucapkan atau ditulis oleh tukang sihir untuk menyakiti orang yang disihir, mempengaruhi badannya atau hatinya atau akalnya dengan tanpa berhubungan langsung dengannya. Kami ulangi. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan sihir itu apa sih? Sihir adalah ikatan tali, buhul-buhul itu ya, atau mantra-mantra yang dibaca atau ditulis oleh tukang sihir untuk menyakiti orang yang disihir.
Tujuannya tukang sihir memang menyakiti. Bahkan bisa tujuannya untuk membunuh, itu bisa. Menyakiti pokoknya. Ya, atau mempengaruhi badannya jadi sakit-sakit. Ya. Atau mempengaruhi hatinya orang tadi yang disihir. Hatinya yang sebelumnya saling mencintai jadi saling membenci. Ini hatinya dipengaruhi. Atau akalnya. Ya, atau akalnya. Dengan tanpa berhubungan langsung dengan orang tersebut. Jadi tukang sihirnya, misalnya tukang sihirnya di Banyuwangi, yang disihir itu di Surabaya. Tukang sihir ini nggak pernah ketemu langsung sama orang yang disihiri, nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah ngobrol, nggak pernah jabat tangan, nggak pernah telepon-teleponan, tanpa berhubung langsung dengan orang yang dituju. Ya. Kemudian masih perkataan yang lebih utama. Atau tukang sihir itu melakukan sesuatu yang digunakan sebagai sarana untuk permintaan tolong kepada syaitan dalam menyakiti orang-orang yang disihir. Ya, jadi tukang sihir ini biasanya mereka memiliki sarana atau wasilah, entah itu foto misalnya. Ya, jadi tukang sihir ini punya foto orang yang dituju siapa. Fotonya diambil, kemudian dibacakan mantra-mantra atau buhul-buhul. Atau terkadang bukan hanya dibaca tapi ditulisi. Tulisannya bahasa Arab tapi nggak bisa dipahami, nggak bisa dibaca. Nahwu sorofnya juga nggak jelas. Pokoknya tulisan. Ya, kemudian tukang sihir ini pasti ketika menjalankan misi jahatnya itu dia minta tolong kepada syaitan. Ya. Dan syaitan ini tidak akan tunduk, tidak akan memenuhi permintaan manusia kecuali manusia itu harus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dengan menginjak-injak Al-Quran, menduduki Al-Quran, menyobek-nyobek Al-Quran, dicampur dengan darah haid. Pokoknya sesuatu yang keji, sesuatu yang jahat. Ya, pernah dalam sebuah video itu di Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi ini pemerintahnya sangat tegas. Mereka punya Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar, divisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang diantara tugas mereka cari dukun-dukun, cari, pokoknya dikejar. Dukun ini nggak bisa bebas di Saudi Arabia. Kemudian ada yang tangkap, dibongkar rumahnya, ya kayak gitu, keji. Al-Quran disobek-sobek, campur dengan sesuatu yang najis. Ya. Pokoknya orang yang bergelimang dalam dunia sihir, entah itu tukang sihir atau dukun atau yang semisal dengan mereka pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah, kurang lebih penjelasan tentang sihir itu bagaimana dalam istilah Islam. Ya, dalam istilah syariat, sihir itu seperti ucapan-ucapan atau buhul-buhul atau mantra-mantra yang ditulis atau dibacakan tukang sihir untuk menyakiti orang yang dituju. Ya, menyakiti orang yang dituju. Kemudian kita lanjutkan kembali kepada perkataan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau ini. Wa ma bisyaitonil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushrika bihi. Dan syaitan ini, kata Al-Imam Az-Zahabi, syaitan ini tidaklah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir kecuali supaya manusia ini, muslim ini, dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syirik, melakukan kesyirikan, melakukan kufuran, itu syaitan itu baru mau nurut. Baru mau menuruti permintaan dari orang tadi yang mau belajar tentang sihir atau mau menyihir. Jadi dukun-dukun itu mereka tidak bisa mensihir, tidak bisa melakukan santet, tenung, atau yang semisalnya kecuali mereka minta tolong ada hubungan erat dengan syaitan dan bala tentaranya. Ya. Dan memang tujuan syaitan ini menggelincirkan anak Adam alaihissalam. Dan ini sudah sumpahnya syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, la ughwiyannahum ajmain. Yang ada dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana syaitan ini bersumpah untuk menyesatkan anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, aduun mubin, syaitan ini musuh yang nyata bagi kita.
Maka di antara cara syaitan itu untuk menggelincirkan anak Adam alaihissalam, mengajarkan mereka sihir, membantu mereka untuk melakukan sihir dengan syarat mereka melakukan kesyirikan atau hal-hal yang berbau kekufuran. Jadi tujuan syaitan, misinya syaitan ya seperti itu, mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka jahanam, mencari teman sebanyak mungkin untuk sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Ini kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyebutkan ayat di surat Al-Baqarah tadi ya 102 yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, di antaranya wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan Harut dan Marut ketika mereka mengajarkan sihir kepada manusia, mereka sudah mewanti-wanti, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian sampai kufur. Jangan kalian itu murtad ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatara khalqan katsiran minad dullal yadkhuluna fi sihri wa yadunnunahu haraman. Kemudian Imam Dzahabi mengatakan fatara khalqan katsiran minad dullal yadkhuluna fi sihri wa yadunnunahu haraman faqat. Imam Dzahabi mengatakan ini di zaman beliau ya. Abad ke-7, sekitar tahun 700-an. Ini zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita? Beliau mengatakan, dan Anda bisa melihat, Anda bisa menyaksikan banyak orang yang jatuh dalam dunia sihir ini ketika orang itu hanya mengira bahwa sihir itu cuma hukumnya haram, tidak sampai derajat kepada kekufuran. Ya. Jadi beda ya, sesuatu itu haram tapi tidak sampai derajat kekufuran atau murtad atau syirik, atau sesuatu itu haram plus bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Ya, ini dibedakan. Karena kenapa sebagian orang di zaman beliau Imam Dzahabi ini, sebagian orang, kebanyakan orang itu melakukan sihir, belajar ilmu sihir, atau mempraktekkan ilmu sihir, atau datang ke tukang sihir karena mereka menyangka bahwasanya melakukan sihir, belajar sihir, mempraktekkan sihir itu cuma perkara yang diharamkan dan tidak sampai kepada derajat kekufuran. Ini sebabnya. Ya, wa yadunnunahu haraman faqat, mereka menyangka, mereka mengira cuma sesuatu yang diharamkan saja. Ya. Wa ma yash'uruna annahu al-kufr. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Mereka tidak tahu bahwa sihir ini bisa menjerumuskan mereka dalam jurang-jurang kekufuran. Ya, jurang-jurang kekufuran. Fa yadkhuluna fi ta'limi as-simya wa amaliha wa hiya mahdus sihir. Dan mereka pun menggampangkan masalah sihir ini. Menggampangkan. Karena dengan anggapan itu cuma sesuatu yang diharamkan, tidak sampai kepada kekufuran. Ini bahayanya orang itu kalau tidak tahu, nggak mau belajar agama. Ya, jauh dari ilmu, jauh dari ahli ilmu, jauh dari majelis ilmu, sehingga mereka bisa menggampangkan sesuatu, padahal sesuatu itu bisa menyeret mereka dalam jurang-jurang kekufuran. Ya. Wa fi aqdil mar'i an zawjihi fa huwa sihrun. Ya. Dan ada orang yang menghalangi sampai dalam Imam Dzahabi mengatakan di sini, wa fi aqdil mar'i an zawjatihi wa huwa sihrun. Ada orang-orang itu yang menghalangi seorang suami untuk berhubungan dengan istrinya. Ya, mohon maaf, ada seorang suami ketika mau berhubungan sama istrinya itu nggak bisa, karena disihir suaminya, disihir, nggak bisa. Ini kata Imam Dzahabi dan buku beliau. Ya, ini zaman beliau ya, bukan zaman kita. Zaman kita lebih parah lagi bisa jadi. Ya, wa fi mahabbati zawji li imra'atihi wa fi bughdiha wa bughdihi. Dan untuk menjadikan seorang suami cinta kepada istrinya atau benci kepada istrinya, ini bisa karena pengaruh sihir. Wa ashbahu dzalika bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhallal. Ya. Dan dengan kalimat-kalimat yang lain yang tidak bisa dipahami maknanya, yang itu adalah menjerumuskan kepada kesyirikan dan kesesatan plus kekufuran. Ini menurut penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa haddus sahiri al-qatlu. Terus bagaimana hukuman yang cocok, hukuman yang pas untuk tukang sihir?
Beliau mengatakan wa haddus sahiri al-qatlu. Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Wis dibunuh. Enggak ada kata lain, harus dibunuh tukang sihir. Seandainya dia bertobat, yang misalnya ada tukang sihir ketangkap, kalau di Saudi ya, di Saudi misalnya ada tukang sihir, ada dukun ketangkap. Oke, dia bertobat, silakan bertobat. Ini kalau dia bertobat, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kalau seorang muslim dan muslimah itu melakukan perkara-perkara yang besar-besar, bahkan sampai derajat kekufuran, kalau dia tobatnya jujur, tobat nasuha, maka itu hubungan dia antara dengan Allah, Allah menerima taubatnya. Ya, selama nyawa belum di kerongkongan atau selama matahari belum terbit dari barat. Tapi hukuman harus tetap ditegakkan, harus tetap ditegakkan. Ya, karena supaya apa? Supaya orang itu gak menggampangkan masalah sihir ini, tidak meremehkan masalah sihir. Oh, kalau saya belajar sihir, kalau saya mempraktekkan sihir, ya, kalau saya bergelimang dengan dunia sihir, saya akan dibunuh. Maka orang yang mau melakukan sihir ini, dia mikir-mikir, saya mau dibunuh. Ya. Bahkan tukang sihir ini, ketika dia dibunuh, dia tidak bisa melindungi dirinya, kan gitu. Kalau sudah ditegakkan tuh hukuman nggak bisa. Ya. Ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari Nabi SAW. Hadis dari Nabi SAW ini sebetulnya bukan hadis, tapi perkataan para sahabat. Haddus sahiri darbatun bisayfi. Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipukul dengan pedang, maksudnya lehernya ditebas dengan pedang. Darbatun bisayf. Ya. Maka dia dihabisi nyawa. Tentunya di sini harus kita pahami, yang menegakkan hukuman ini adalah para pemerintah, bukan individu-individu, bukan masyarakat-masyarakat umum, bukan main hukum sendiri, tidak. Ya, hukuman potong tangan, hukuman rajam bagi pezina, hukuman mati bagi tukang sihir ini dikembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya, kalau misalnya di negeri kita tukang sihir, dukun itu masih berkeliaran, ya memang belum ditegakkan apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, itu hukuman mati bagi tukang sihir belum ditegakkan. Ya. Maka tinggal kita, kalau sudah tahu kita mau mati-mati, kita membentengi diri kita jangan sampai kita terjebak dalam dunia sihir. Kita membentengi diri keluarga kita jangan sampai ikut-ikutan dalam masalah sihir. Ya. Itu saja yang bisa kita lakukan. Ya. Supaya dosa sihir ini tidak terus menyebar luas di kehidupan kaum muslimin. Ya. Karena dengan sihir ini seseorang itu akan nggak nyaman hidupnya. Orang saling mencintai dibuat saling membenci. Ya. Orang bersaudara tiba-tiba dibuat tukaran. Ya. Maka kehidupan itu tidak akan tentram kalau memang sihir ini masih berkeliaran. Kalau sihir ini masih terus dijalankan, praktek-praktek sihir ini masih terus menjamur di masyarakat ini, kehidupan itu tidak akan tenang. Ya, Islam datang untuk memberikan kenyamanan kepada setiap muslim dan muslimah. Ini harus kita perhatikan. Ya, jadi hukuman yang disebutkan oleh para ahli ilmu, diantaranya dari perkataan para sahabat. Para sahabat dahulu itu mereka menghukum bagi tukang sihir dengan hukuman dibunuh. Ya, disebutkan oleh seorang ulama, ya seorang tabi'in, namanya Bajalah bin Ubaidah bin Abdah. Atana kitab Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bi sana aniqulu kull sahirin wa sahiratin. Umar bin Khattab, salah seorang khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai pemimpin umat Islam, sebagai khalifah, setahun sebelum beliau wafat. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setahun sebelum beliau meninggal, itu beliau nulis surat dikirim kepada gubernur-gubernur. Ya, yang isi suratnya itu uqtulu kulla sahirin wa sahiratin, bunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan, semuanya. Ini perintah tegas dari Umar bin Khattab. Dan beliau seorang pemimpin umat Islam. Ya, ini kalau pemimpin sudah memerintahkan maka harus dilaksanakan. Selama perintahnya bukan menyelisih syariat, dan ini bukan menyelisih syariat. Jadi Umar ini tegas. Aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan, enggak pandang bulu. Ya, dibunuh.
supaya kejahatan sihir ini tidak terus-menerus beranak pinak. Ya, ini untuk kemaslahatan manusia, untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk untuk kekejaman, HAM dan sebagainya. Bukan seperti itu. Islam ini agama yang memperhatikan hak asasi manusia. Ya. Karena kejahatan sihir ini sudah sangat-sangat bahaya sampai derajat kekufuran, maka hukuman yang pantas yaitu dibunuh. Tentunya adalah yang menjalankan adalah pemerintah kaum muslimin. Kemudian Imam Dzahabi membawakan hadis Nabi SAW dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW bersabda, salah satu la yadkhulul jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr, kecanduan minum-minuman keras. Wa qati'u rahimin, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Hati-hati, yang memutuskan silaturahmi ini diancam oleh Nabi tidak masuk surga. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan tentang sihir. Membenarkan ini bisa dengan belajar, dengan mempercayai dukun, kemudian dengan mendukung apa yang dilakukan oleh dukun tadi, ya. Kemudian pokoknya hal-hal yang di situ ada sifat pendukungan kepada kejahatan sihir. Wa musaddiqun bisihri. Rawahu Ahmad, ini hadis riwayat Ahmad, ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi di sini intinya apa? Ketika Nabi SAW menyebutkan ada 3 macam yang tidak masuk surga, maka di sini para ulama tentunya menjelaskan tidak masuk surga ini bukan berarti kekal di dalam neraka. Kecuali kalau tukang sihir tadi, ya, dia tahu sihir itu bisa menjerumuskan pada kekufuran, tapi tukang sihir ini ngeyel, keras kepala. Dia terus dalam perbuatan sihirnya sampai dia mati, maka yang seperti ini dia diancam di dalam neraka, kekal dalam neraka. Tapi kalau orang itu sebelum dia meninggal dia taubat, ya. Jadi orang yang tidak masuk surga ini ada 2 macam. Tidak masuk surga berarti kekal di dalam neraka. Tidak masuk surga itu maksudnya tidak masuk surga secara langsung, tapi mampir dulu ke neraka. Tapi ujung-ujungnya nanti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang memberikan kesempatan orang tadi untuk masuk ke dalam surga. Jadi orang yang tidak masuk surga itu 2 macam. Tidak masuk surga karena kekal di dalam neraka ini orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, orang ateis. Ini yang pertama. Orang yang kedua yang tidak masuk surga, maksudnya tidak masuk surga secara langsung, tapi dia harus diceburkan dulu dalam neraka sampai dosanya itu habis. Baru diizinkan oleh Allah masuk dalam surga. Ya, tapi dua-duanya tetap pilihan yang pahit. Orang itu kalau di dalam neraka 1 hari saja itu sudah naudzubillah, ya, 1 hari di neraka beda dengan 1 hari di penjara dunia. Penjara dunia walaupun sekejam-kejamnya penjara di dunia itu tidak bisa menandingi dahsyatnya azab Allah dalam nerakanya. Ya, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya neraka ini ya manusia dan batuan. Ya, manusia dan batu-batuan. Ya, makanya kita nggak mungkin bisa mampu untuk menahan siksa neraka ini, nggak bisa. Wong api dunia saja, kita nggak mampu menahan panasnya kok. Ya, api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Ar-ruqa wa tamaima wa tiwalatu syirkun. Ruqyah, ya. Ruqyah dan jimat-jimat dan tiwalah itu termasuk kesyirikan. Ya, ruqyah. Jadi ada ruqyah itu yang mengatakan pada kesyirikan itu ada. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang berbau dengan dunia syirik itu ada. Ini yang dimaksud oleh Nabi. Ar-ruqyah wa tamaim dan jimat-jimat, wa tiwalah, dan tiwalah itu adalah salah satu pintu-pintu adalah perbuatan syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Tiwalah itu apa? Disebutkan oleh Nabi di sini, tiwalah itu termasuk syirik.
Tiwalah itu nau'un minas sihri. Tiwalah itu salah satu jenis dari sihir. Salah satu bentuk sihir itu namanya tiwalah. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zauji. Tahbib. Ya, tahbibul mar'ati ila zauj, menjadikan seorang wanita itu cinta kepada suaminya. Menjadikan seorang wanita yang semula itu benci menjadi cinta kepada suaminya. Misalnya ya, nggak tahu ini terjadi di masyarakat atau tidak. Misalnya ada orang anak muda datang melamar seorang wanita, melamar dengan baik-baik, melamar melalui bapaknya. Ternyata anak muda ini ditolak lamarannya, ditolak. Ya ditolak karena alasan syariah, bukan ditolak karena nggak ada alasannya. Ditolak. Kemudian anak muda ini nggak tahu agama, nggak tahu ajaran Islam. Ya dia Muslim tapi datang ke dukun misalnya, ke paranormal atau istilahnya orang pintar. Akhirnya wanita tadi yang menolak lamarannya disihir. Akhirnya lama-lama wanita itu jadikan cinta, senang kepada laki-laki tadi. Akhirnya dinikahkan. Ya tetap kayak gitu, dinikahkan tapi dalam keadaan wanita itu sudah disihir. Nah, ini kan sangat-sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan di dunia sebelum di akhirat. Ya, dunia saja seperti itu, apalagi di akhirat. Ya, jadi ketika seorang tukang sihir itu dibunuh, ya mudah-mudahan dengan hukuman ini dia bisa meringankan hukumannya nanti di akhirat. Seperti seorang pencuri. Seorang pencuri ketika ketahuan, kemudian dia ada bukti-buktinya, ada saksinya, kemudian dihadirkan di pengadilan, kemudian pengadilan menegakkan hukum potong tangan bagi pencuri itu sampai segini ya, bukan tangan seluruhnya enggak, bukan sampai siku-siku, tapi cuma sampai pergelangan tangan. Ya mudah-mudahan dengan hukum potong tangan ini bisa minimal meringankan azab orang ini di neraka atau tidak diazab sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga hukuman rajam bagi berzina. Orang yang sudah nikah kok berzina, ini dirajam sampai orang ini meninggal, dilempari batu. Jadi hukuman-hukuman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau hukuman-hukuman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau, hukuman had ini tujuannya adalah supaya membuat manusia itu jerah, membuat orang lain itu jerah, nggak menggampangkan pencurian, nggak menggampangkan zina, tidak menggampangkan sihir. Ya. Di sisi yang lain, bahwa alam dengan hukuman itu mudah-mudahan di akhirat orang yang bersangkutan diringankan siksanya atau tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Ya, Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Ini dari beberapa teks ya, beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam masalah ini, jadi pengharaman sihir itu Allah sebutkan tadi dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 102. Di dalam ayat yang lain, saya baru ingat, di dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya sihir itu ada dan bisa membahayakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca surat Al-Falaq. Di antara isi surat Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah min syarr, dari keburukan, kejahatan. An-nafasat. An-nafasat itu tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan sihirnya ke buhul-buhul, ke tali-tali. Al-uqad itu tali ya. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan kita aku berlindung kepada Allah. Ya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad. Ya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan tukang sihir wanita ketika mereka meniupkan sihirnya di buhul-buhul, di tali-tali. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sihir itu ada dan bisa membahayakan. Seandainya sihir itu nggak ada, sihir itu cuma khayalan, nggak ada wujudnya, nggak mungkin Allah SWT memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan sihir. Ya. Jadi ini sebenarnya lagi bukti yang nyata bahwa sihir itu
ada dan bisa membahayakan di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, menurunkan surat yang di situ ada ayat yang kita berlindung kepadanya dari kejahatan tukang-tukang sihir. Di dalam ayat tadi, wa min syarrin nafasat, dari tukang-tukang sihir wanita yang meniupkan sihirnya ke bol-bolnya. Bukan berarti nggak ada tukang sihir laki-laki, nggak ada. Ada tukang sihir laki-laki, ada. Dukun laki-laki itu ada. Namun kebanyakan, khususnya di zaman dulu, itu tukang sihir itu wanita. Tukang sihir itu dari kaum wanita. Ya, oleh karena itu kalau kita lihat di ayat tadi, wa min syarrin nafasat. Kalau yang belajar bahasa Arab, an-nafasat ini jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Ini untuk wanita. Ya. Tapi tetap kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir yang laki-laki. Ya. Semuanya kita berlindung kepada Allah karena Allah Zat yang Maha Kuat, Al-Qawiyyu. Ya, Al-Hayyul Qayyum. Zat yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri sendiri. Ya. Ini tadi berkaitan dengan sihir, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan sihir. Masih berkaitan dengan sihir juga, bahwasanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam itu beliau menghadapi siapa? Tukang sihirnya Fir'aun. Jadi Fir'aun punya tukang sihir. Ya. Fir'aun punya tukang sihir yang ahli dalam dunia sihir. Ya, seniornya tukang sihir ini yang dimiliki oleh Fir'aun. Allah menyebutkan faidah hibalahum wa isiyum yukhayyalu ilaihi min sirrim anha tas'a. Ya. Jadi ketika tukang sihir melemparkan tali-tali mereka, ya, melemparkan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi min sirrihim anha tas'a. Jadi Nabi Musa melihat tali-tali yang dilemparkan tukang sihir tadi, tongkat-tongkat yang dilemparkan tukang sihir tadi berubah menjadi ular yang berjalan. Anha tas'a. Ya. Ini menunjukkan sihir itu ada. Bahkan di zaman Nabi Musa sudah ada. Zamannya Fir'aun. Ya. Jadi tongkat atau tali-tali itu dilemparkan, kemudian tukang-tukang sihir ini mengerahkan kemampuannya, semuanya dikerahkan. Akhirnya tongkat tadi atau tali tadi dilihat oleh Nabi Musa seperti ular-ular yang berjalan. Anha tas'a. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular yang memakan ular-ular yang dimiliki oleh tukang sihir tadi. Dimakan, dihabisi. Akhirnya ketika tukang sihir itu melihat kejadian yang dialami oleh Nabi Musa, tukang sihir ini tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan sihir, ini namanya mukjizat. Jadi para jemaah, ada 3 macam, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama mukjizat, yang kedua itu karomah, yang ketiga ini sihir. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada para rasul. Ya, mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada para rasulnya, para utusan-utusannya. Ya seperti Nabi Musa tadi alaihissalam, seperti Nabi Ibrahim yang beliau dibakar kemudian Allah selamatkan. Ini mukjizat. Ini jadi mukjizat ini khusus untuk para rasul, khusus untuk para rasul. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, ya, menghidupkan orang mati. Ini dengan izin Allah, ini mukjizat. Adapun karomah itu kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada para wali-walinya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini karomah. Ya. Kejadian luar biasa yang Allah tampakkan kepada para wali-walinya, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, auliya Allah. Tentunya wali di sini harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Wali itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana kisahnya siapa? Kisahnya Maryam alaihissalam. Maryam ini ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Maryam ini seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan seorang nabi, karena nabi bukan dari kaum perempuan. Nabi dan Rasul bukan dari kaum wanita. Tapi Maryam ini wali Allah Subhanahu wa taala.
orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini, ketika Maryam ini beribadah di mihrabnya, di tempat ibadahnya, maka Nabi Zakaria itu masuk ke tempat ibadahnya Maryam. Di situ ada buah-buahan. Anna laki hadza. Nabi Zakaria bertanya, Anna laki hadza. Dari mana kau mendapatkan semuanya ini, wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini enggak kemana-mana, enggak ke pasar, enggak keluar dari tempat mihrabnya. Allah datangkan rezeki. Itu sebutkan Allah sebutkan dalam surat Al-Imran. Ya, anna laki hadza qalat huwa min indillah. Ya. Jadi ini karamah. Kemudian sihir, kalau sihir ini kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para syaitan, syaitan iblis dan semisal mereka. Jadi kembali kepada tadi ya, ketika tukang sihir Fir'aun itu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tukang sihir ini langsung beriman. Ya. Mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ya. Pokoknya intinya tukang sihir ini langsung mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang tahu kejadian itu, tukang-tukang sihirnya kok tiba-tiba beriman kepada Allah, marah. Ya, diancam untuk disalib. Lauqat di anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya, jadi diancam untuk dibunuh tukang-tukang sihir. Tapi tukang-tukang sihir ini enggak peduli. Karena apa? Karena sudah beriman. Iman kalau sudah masuk ke dalam hati, kuat, menancap dalam hati, nyawa pun enggak ada nilai. Silakan kalau wahai Fir'aun, kalau bahasa kita, silakan kamu bunuh kami semuanya. Kami enggak peduli, karena kami sudah beriman kepada Allah. Ya, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulullah dhair. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sihir ini ada pada jemaah. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Waja'u bisihrin azim. Banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisahnya Nabi Musa ini di berbagai macam surat. Ya, ini di antara keistimewaan kisahnya Nabi Musa. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak istimewa kisahnya. Di antara hal-hal yang menarik dari kisahnya Nabi Musa ini, Allah sebutkan kisahnya Nabi Musa ini berbagai macam surat. Ada di surat Thaha, ya, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat An-Nazi'at, ya, ada di berbagai macam surat, ya, ada di surat Al-Qasas, ya, dan lain sebagainya. Ini tadi penjelasan tentang sihir. Kemudian kita tambahkan juga sihir ini ada 3 macam. Sihir ini ada tiga macam. Sihir hakiki, yaitu sihir yang ada kenyataannya, ya, seperti sihir yang mempengaruhi badan sehingga menjadikan orang itu sakit atau menjadikan orang itu terbunuh. Ini sihir hakiki. Seperti ini istilah kita adalah tendung, santet, teluh atau yang semisalnya. Ya. Jadi sihir hakiki itu sihir yang ada kenyataannya. Seperti sihir yang mempengaruhi badan sehingga menjadikan orang itu sakit atau terbunuh. Ya. Kemudian yang kedua, sihir yaitu takhyil. Ya, takhyil. Misalnya sihir takhyil ini yaitu tukang sihir yang menggunakan kekuatan daya khayalnya untuk menggambarkan khayalan-khayalan atau tiruan-tiruan. Ya, misalnya daun. Jadi tukang sihir ini daun itu dirupakan jadi uang. Ini namanya takhyil. Ya. Jadi orang itu kasih daun, dikira sama orang ini uang. Dikira uang karena orang yang dikasih itu sudah disihir duluan. Ini namanya takhyil. Yaitu tukang sihir menggunakan kekuatan daya khayalnya, lalu ia menggambarkan khayalan-khayalan atau tiruan-tiruan atau bentuk-bentuk, lalu ia tampilkan kepada indera orang yang melihat, sehingga orang itu melihat seolah-olah melihat pada kenyataannya. Ya, ini juga termasuk sihir, yaitu sihir takhyil. Atau misalnya orang membawa besi, dikasih besi dikira orang itu adalah emas, padahal itu adalah besi. Ya, ini namanya sihir takhyil. Ya, takhyil. Tapi nggak sampai menyakiti orang yang dituju, enggak. Cuman kayak penipuan gitu ya, mentakhyil ya, apa? Iya, kayak dendam, kayak hipnotis, kayak gitu. Ya. Jadi ini juga namanya sihir. Kemudian ada yang ketiga, sihir majazi.
Bagaimana sihir majazi itu? Yaitu kejadian yang samar yang sebabnya karena dilakukan dengan kecepatan gerakan tangan. Ya. Jadi ada orang-orang tertentu dia latihan, ya, kayak pesulap-pesulap itu ya. Ada pesulap yang memang pesulap ini kan macam-macam. Ada pesulap yang memang mereka berhubungan dengan syaitan, jin dan kawan-kawannya. Ada pesulap itu yang mereka latihan gerakan tangan, kecepatan dan sebagainya. Ya. Ini namanya majazi. Ya, sihir dengan yang menggunakan kecepatan gerakan tangan, ya, atau yang semisalnya. Ada juga terkadang orang yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam penjelasan, dalam retorika itu ada semacam jenis sihirnya. Jadi ada orang itu yang misalnya dia pintar ngomong, pintar retorika, ya, dia menjelaskan begini, akhirnya orang itu apa? Tertarik. Ya, ini bukan sihir yang terlarang ya. Jadi wa inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dalam penjelasan orang itu ada semacam sihirnya. Jadi yang terlarang itu kalau jadi sihir yang terlarang kesimpulannya ya, atau kurang lebih titik temunya itu sihir yang terlarang itu sihir yang dilakukan oleh seseorang ketika sihir itu berhubungan dengan syaitan, jin, atau hal-hal yang berbau kekufuran. Atau juga sihir yang terlarang itu sihir untuk melakukan penipuan, mengambil harta orang, ya, dengan cara yang batil dan lain sebagainya. Jadi ini disebutkan oleh para ahli ilmu di antara bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk sihir. Jadi ada 3 macam. Yang tentunya harus kita hati-hati dan kita waspadai, termasuk dendam, ya, hipnotis dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, cara membentengi diri dan keluarga dari kejahatan sihir. Ya, jadi kita insya Allah sudah tahu dan mudah-mudahan dan kita nggak mau lah, kita harus jauh dari yang namanya sihir ini, karena berat, ya, berat dunia dan akhirat, berat sekali. Maka caranya bagaimana? Kita ingin dan kita perlu, kita butuh untuk membentengi diri dan keluarga dari kejahatan dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar dan lain sebagainya. Yang pertama, hendaknya setiap muslim dan muslimah menjaga tauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tauhid dan senantiasa menjaga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ya, kalau di pekan kedua ada kajian tauhid, ikut. Ya, sama pembahasan kaum alim. Ya, semuanya kajian ini kita ikut. Kajian yang bermanfaat kita ikut, khususnya tauhid. Menjaga tauhid, karena dengan menjaga tauhid kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi kesyirikan. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 99 dan ayat ke-100. An-Nahl, Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Ini perhatikan. Sesungguhnya syaitan dan kawan-kawannya dan bala tentaranya itu tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu beriman dan dia bertawakal kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah, menyandarkan urusannya kepada Allah, maka syaitan ini tidak bisa memberikan bahaya kepada orang tersebut. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang itu beriman kepada Allah, ya, beriman kepada rukun 6 semuanya, khususnya yang pertama beriman kepada Allah, kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka syaitan tidak bisa membahayakan. Syaitan tidak bisa macam-macam kepada orang yang seperti ini sifatnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, oleh karena itu para jemaah, penting kita senantiasa menjaga tawakal kita kepada Allah, khususnya biasanya ketika kita keluar rumah. Kan Nabi mengajarkan kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca doa ini, jangan lupa. Ya, pergi ke pasar, pergi ke tempat kerja, hatta pergi ke majelis taklim, sampai kita pergi majelis taklim ya baca doa ini. Ya, karena orang-orang jahat itu kan berkeliaran ini. Orang yang terkena dendam, orang yang terkena hipnotis, bisa jadi salah satu faktornya dia tidak bertawakal, kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian masih di An-Nahl ayat 100-nya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu bisa lalu pasar, ya, memberikan bahaya kepada orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ladzina hum bihi musyrikun, dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama untuk membentengi diri adalah dengan menguatkan tauhid dan senantiasa menanamkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ahli ilmu, yang kedua untuk membentengi diri dan keluarga dari kejahatan para pelaku-pelaku sihir atau perdukunan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Ya, intinya menjaga ketakwaan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, di sini pernah kita bahas di majelis ini juga. Ya, ketika kami menggantikan semubarok beliau berhalangan, Nabi SAW bersabda, ya gulam, ini walil muka kalimat, wahai anak kecil, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga Allah bagaimana? Allah Maha Kuat, Allah nggak butuh sama makhluknya. Menjaga Allah di sini kata para ulama adalah menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya. Menjaga larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya. Kalau orang itu senantiasa memperhatikan kewajibannya, menjauhi yang haram, ya, maka Allah akan menepati janjinya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW beliau yang jujur, ya, beliau kalau ngomong ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, ini janji. Ya, janji Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu menjaga Allah, Allah akan menjaga orang tersebut. Menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban dilakukan, salat 5 waktu, berbakti sama orang tua, ya, silaturahmi. Ini semuanya kewajiban-kewajiban kita laksanakan. Maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita ini menjaga diri kita, ya, dari kejahatan-kejahatan orang yang hasad, kejahatan tukang sihir, kejahatan orang yang dengki dan sebagainya. Menjaga harta kita, menjaga anak-anak kita. Ini termasuk menjaga. Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga kita. Allah akan menjaga kita itu berbagai macam. Menjaga badan kita, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, menjaga anak-anak kita, menjaga harta kita. Ini termasuk menjaga. Dan yang paling penting, ketika Allah menjaga hambanya, yahfadka, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga si hamba ini dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Penyimpangan-penyimpangan, pikiran-pikiran yang sesat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Khususnya ketika sakaratul maut. Nah, ini penting. Kalau orang itu semasa hidupnya mulai balik misalnya, sampai orang ini sakaratul maut, dia menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan mudahkan orang ini mati dengan husnul khotimah. Itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya para ilmu, yang paling penting Allah menjaga agama kita. Kita nggak sampai murtad, nggak sampai pindah agama, ya, nggak sampai mati husnul khotimah. Penjagaan agama ini penting. Ya. Ini termasuk kecukupan hadis tadi. Jadi hadis ini hadis yang ketika Nabi memberikan ujangan ini kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ini luas maknanya. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintahnya, khususnya yang wajib, kemudian yang sunnah, dan kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya yang haram, kemudian yang makruh, maka Allah berjanji akan menjaga kita. Ini dari yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak membiarkan anak-anak berkeliaran saat matahari akan terbenam. Ya, Nabi SAW bersabda, ini terjemahannya ya. Teks Arabnya tidak langsung saja ke terjemahannya. Jika malam telah masuk, jika kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, sesungguhnya setan berkeliaran pada waktu itu. Ya, tatkala malam telah datang sejenak, maka lepaskanlah mereka. Jadi waktu-waktu setan berkeliaran ini Nabi SAW yang mengatakan, Nabi bersabda, beliau bersabda berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim.
Jadi setan itu berkeliaran ketika matahari akan terbenam, menjelang maghrib. Ya, jadi kalau kita punya anak kita main di luar, ya silakan main di luar, tapi waktu-waktu menjelang maghrib ini suruh mereka masuk. Suruh mereka masuk, tutup pintunya, ya tutup jendelanya. Kalau memang setelah maghrib mau diajak keluar silakan. Mau main lagi, mau ikut taklim misalnya kan ada kajian pada maghrib, ya nggak masalah. Tapi menjelang maghrib ini di situ setan-setan berkeliaran. Jadi kalau ada orang yang melakukan sihir pas waktu sebelum maghrib ini, ya memang setan itu berkeliaran waktu itu. Ya ini petunjuk dari Rasul alaihi salatu wassalam supaya anak-anak kita juga tidak terkena kejahatan sihir. Ya, kemudian yang keempat, supaya seseorang itu dijauhkan, dihindarkan dari kejahatan sihir, membersihkan rumah dari patung-patung dan gambar-gambar yang bernyawa. Ya, membersihkan rumah kita dari patung-patung, patung makhluk hidup, makhluk bernyawa, dan gambar-gambar yang bernyawa, serta anjing. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ ada gambar-gambar, ya gambar-gambar atau patung-patung yang bernyawa. Ya kalau malaikat itu nggak masuk berarti yang masuk kan syaitan. Ya kalau sebuah rumah itu nggak dimasuki malaikat, ya kemungkinan yang lain dimasuki oleh syaitan dan bala tentaranya dan kawan-kawannya. Ya, ini penting yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara faktor-faktor yang bisa kita perhatikan supaya kita dilindungi oleh syaitan, oleh dari kejahatan sihir, yang kelima memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan menjaga zikir sehari-hari. Yang menjaga zikir sehari-hari. Memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing. Nabi SAW bersabda, ya, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini Nabi melarang kita. Ya. Jadi Allah ngasih kita rumah. Rumah ini nikmat. Rumah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang itu dikasih rumah, kan gitu ya. Ada orang yang masih tidur di emperan toko, masih ada. Sampai detik ini masih ada. Ada orang yang masih tidur di emperan jembatan yang masih ada. Bawah kolong jembatan masih ada. Ada yang orang nggak tahu masih ada juga di pinggir-pinggir rel kereta api. Mereka tidur di situ ya ada. Nah, jadi rumah ini nikmat. Rumah ini anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu ngontrak, nggak masalah. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini ada dua makna. Rumah itu seperti kuburan. Kalau rumah itu dijadikan pemakaman, misalnya ada orang meninggal, pemilik rumahnya orang kaya, rumahnya besar. Wis daripada orang ini dimakamkan di pemakaman umum, dimakamkan di sini aja. Di rumah ini juga halnya di situ ya. Dimakamkan di situ. Ini dilarang. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya jangan kalian mengubur seseorang di rumah kalian itu tadi. Kalau orang meninggal, muslim atau muslimah, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, di pemakaman umum, ya. Jangan dikubur di rumah itu. Ini dilarang oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Makna yang lain, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya, jangan kalian menjadikan rumah seperti kuburan. Kuburan itu baca. Kalau kita lihat kuburan itu bukan tempat untuk baca Al-Quran. Kuburan itu bukan tempat untuk sholat. Ya. Jadi kuburan itu apa sih? Kalau kuburan ya di dalam Islam, sejauh yang kami ketahui, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, kita datang ke kuburan itu cuma 3 tujuannya. Yang pertama, mengamalkan perintah Nabi, yaitu ziarah kubur, karena Nabi memerintahkan kita ziarah kubur. Fazuruha. Ya. Kita ziarah kubur itu, jadi ziarah kubur itu termasuk ibadah dan diperintahkan oleh Nabi. Dan ini nggak harus kuburan yang jauh, kuburan yang dekat itu bisa. Yang kedua, kita ziarah kubur itu untuk mendoakan, untuk mengingat mati. Nabi mengatakan SAW,
fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur kalian akan ingat akhirat. Tujuan yang kedua. Yang ketiga, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Itu cuma 3. Jadi tujuan ziarah kubur itu nggak ada yang keempat, cuma 3 toh. Yang pertama, mengamalkan perintah Nabi. Ini hukumnya sunnah ya. Wazuruha ini Nabi memerintahkan tapi anjuran, bukan sebuah kewajiban. Yang kedua, untuk apa tadi? Mengingat mati, mengingat akhirat, bekal kita sudah sampai mana. Yang ketiga, untuk mendoakan, wis itu toh. Jadi nggak perlu kita baca Al-Quran, nggak perlu kita sholat tertentu di situ, nggak ada. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, kita kembali kepada saya di sini ya, karena berkaitan dengan bahasan kita, la taj'alu buyutakum maqam. Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau ada rumah, nggak ada bacaan Al-Quran, nggak ada murotal, nggak ada sholat sunnah, itu rumahnya persis seperti kuburan. Walaupun rumahnya mewah megah, pagarnya luks, pagarnya itu bagus, ada satpamnya, tapi kalau sepi dari bacaan Al-Quran, nggak ada sholat sunnah dikerjakan di rumah itu, ini namanya Nabi mengatakan rumah ini seperti kuburan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi kalau rumah itu diramaikan dengan bacaan Al-Quran, suaminya baca, istrinya baca, anak-anaknya juga baca, ya, khususnya surat Al-Baqarah, maka rumah ini akan lari. Syaitan itu nggak mau menghuni rumah seperti ini. Ya, karena di situ dibacakan surat apa tadi? Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah ini kan panjang. Ya panjang, 2 juz lebih ya. Ya nggak harus dalam 1 hari 1 malam. Ya bisa hari ini baca 100 ayat, besoknya 100 ayat. Yang penting surat Al-Baqarah ini dibacakan di rumah itu. Ya, jadi kalau ada yang beli rumah baru atau dapat rezeki beli rumah, bacakan surat Al-Baqarah. Nggak perlu kita menyembelih untuk jin penunggu rumah, kan biasanya masih ada itu. Nah, ini itu syirik juga itu. Itu kesyirikan, jelas kesyirikan. Ya, itu jauh dari petunjuk dan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi misalnya ada rumah angker gitu ya, dijual murah, beli saja nggak apa-apa. Rumah angker gitu ya, serem. Ya kita bersihkan dulu, kita bersihkan. Kemudian apa? Kita bacakan surat Al-Baqarah, kita sering-sering sholat sunnah. Kalau perlu adakan taklim di situ. Ya. Kan rumah murah, lumayan gitu ya. Rezeki ini. Ya, bersihkan insyaallah. Rasul mengatakan, dari Rasul bersabda, bacakan surat Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, di antara faktor-faktor yang insya Allah menjauhkan kita, membentengi kita dan keluarga dari kejahatan sihir, kejahatan dukun dan kawan-kawan mereka, membaca doa-doa harian dan zikir pagi dan petang. Ya, membaca zikir pagi dan petang dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, zikir pagi dan petang ini penting. Karena bahkan di antara zikir pagi dan petang kita dianjurkan membaca surat Al-Falaq. Di antara sini surat Al-Falaq, wa min syarri nafasati fil uqad. Dan kita aku berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantranya kepada tali-tali atau ikatan-ikatan. Ya, itu penting. Maka sesibuk apapun sempatkan baca zikir pagi dan petang. Kalau lupa, baru ingat kalau sudah matahari sudah terbit, masalah tetap dibaca saja. Ya, tetap dibaca karena ini insya Allah akan membentengi kita dan keluarga dari namanya kejahatan makhluk-makhluk halus seperti jin, syaitan dan lain sebagainya. Ya, termasuk doa-doa seharian, doa keluar rumah, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, ya, dan lain sebagainya. Segala macam doa dan zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan penuh dengan keikhlasan, itu akan membantu kita terhindar dari kejahatan-kejahatan syaitan dan bala tentaranya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini ya, di antara faktor-faktor atau hal-hal penting yang insya Allah dengan izin Allah akan menjauhkan kita, melindungi kita dari kejahatan sihir,
memakan 7 butir kurma ajwa. Nabi SAW bersabda, man tusabbiha kulla yawmin sab'ata maratin ajwatan lam yadurruhu fi dzalikal yawm summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari atau pada hari itu, ya pada setiap pagi memakan 7 kurma ajwa, lam yadurruhu fi dzalikal yawm, maka tidak akan membahayakan orang tersebut apapun, baik itu racun ataupun sihir. Ya. Ini kurma ajwa yang memiliki keutamaan bisa membentengi seseorang dari sihir. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau orang itu tersihir, sudah berusaha membentengi diri, ya mungkin karena kelalaian atau kelupaan, khususnya misalnya ketika wanita itu sedang haid, maka dia nggak sholat, yang memang nggak boleh sholat. Mungkin dia jarang baca Al-Quran. Akhirnya ada orang-orang yang jahat menebarkan sihirnya. Jadi kalau orang itu terkena sihir, nggak boleh diobati dengan sihir. Misalnya orang terkena sihir, kesurupan, apa tiba-tiba rumah tangganya itu kok eker-ekeran. Akhirnya suami istri ini atau mertuanya atau orang tua dari suami istri ini mengajak anaknya datang ke dukun, ini nggak boleh. Ya, mengobati sihir dengan sihir yang semisal ini nggak boleh. Ini dilarang, ini haram. Nabi SAW pernah bersabda, man ata kahinan aw arrafan, ya, fasaddaqahu faqad kafara bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang paranormal, ya, kemudian membenarkan apa yang diucapkan dari dukun tadi, maka dia adalah kafir. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia adalah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, kafir terhadap Al-Quran. Ya. Jadi jangan mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Ya. Kalau memang orang itu Allah takdirkan terkena sihir, maka jangan kita mengobati dengan sihir yang semisal. Terus bagaimana pengobatannya? Pengobatannya adalah melakukan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah itu misalnya dengan membacakan ayat kursi, membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membacakan Al-Fatihah, ya. Atau yang semisalnya, atau membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ruqyah syariah ini boleh. Yang pertama, seseorang boleh melakukan ruqyah syariah itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kalau ruqyah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, harus. Ya. Jadi kalau kita datang ke tukang ruqyah, kemudian tukang ruqyah ini baca sesuatu kok gak jelas, apa ayat Al-Quran juga bukan, hadis juga bukan, pokoknya sesuatu yang nggak bisa dipahami. Ya, kalau kita tanyakan ini Al-Quran di surat mana, dia nggak bisa jawab misalnya. Bahwa ini ada ini tanda-tanda ini bukan peruqyah yang syar'i, tapi dia adalah tukang sihir juga. Ya, dukun juga, tapi berkedok dengan ruqyah syar'i. Ya, jadi syarat ruqyah syar'i itu harus bersumber dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pakai bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang bisa dipahami, ya, bisa dipahami maknanya. Kemudian yang kedua, ketika ruqyah syariah ini harus diyakini bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan karena kepandaian si ahli ruqyah. Ini bahaya kalau seseorang itu meyakini saya sembuh ini karena ruqyahnya orang ini masya Allah mantap orangnya. Oh, nggak boleh. Ya. Jadi tetap orang yang meruqyah dan yang diruqyah sama-sama harus tawakal kepada Allah, meyakini kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau si ahli ruqyah ini seandainya orang ini bisa sembuh, dia nggak akan ujuk kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma berusaha, saya bisa membantu. Ya. Tapi tetap yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang yang bisa menghilangkan sihir dari orang tersebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga orang yang diruqyah tadi, yang terkena sihir, ketika dia diruqyah, kemudian dia yakin Allah yang menyembuhkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyembuhkan diri orang tersebut tadi. Ya. Dan dia akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan nggak akan terletur lagi supaya tidak terkena sihir di waktu yang akan datang juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
berkaitan dengan ruqyah syar'i ini juga diperhatikan masalah aurat. Ya. Kalau perempuan itu diruqyah sama laki-laki yang bukan mahram, ya maka jangan berdua-duaan. Kemudian jangan mau kalau disuruh buka auratnya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus tetap menjaga batasan-batasan syariat, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah aurat ini. Ini harus kita perhatikan, dan masih banyak mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan ruqyah syar'i. Jadi kalau kita masih belum paham, bisa ditanyakan kepada orang lain yang bisa memahami dalam hal ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kesimpulannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sihir ini, sihir adalah dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah dan surah Al-Falaq tadi. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah sihir. Ya. Ada 7 dosa yang membinasakan, di antaranya yang pertama Nabi menyebutkan kesyirikan, yang kedua Nabi menyebutkan tentang sihir. Ini dosa yang membinasakan. Ya, yang menghancurkan pelakunya di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan.